Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertemuan kita di kesempatan yang sangat mulia ini, insyaallah kita akan mengangkat permasalahan yang akan kita bahas berkaitan dengan ketika hati kita mulai jauh dari kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah, yaitu Rabb semesta alam. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Ayah, bunda, tuan, puan, abang, kakak, para dermawan, orang baik dimanapun Anda berada, ketahuilah oleh diri kita semua bahwa sesungguhnya hati manusia itu sangat lembut. Tapi dia juga akan mudah keras. Ia bisa hidup karena adanya zikir, tapi juga bisa mati karena adanya dosa. Banyak dari kita hari ini masih melaksanakan ibadah salat, masih melaksanakan puasa ketika datang bulan suci Ramadan, bahkan puasa sunnah yang kita kerjakan Senin Kamis, dan kemudian kita melaksanakan puasa Daud. Akan tetapi hati kita masih terasa hampa karena hubungan kita dengan Allah mulai renggang. Maka tanda-tanda hati mulai jauh dari Allah itu diantaranya kita akan merasa sendiri. Ya, coba kita evaluasi diri kita sendiri. Ibadah kita itu kita akan merasa berat melakukannya. Kemudian maksiat itu semakin ringan kita lakukan. Kita sering lalai dari zikir dan doa kepada Allah. Lalu hati cepat marah dan kemudian sulit memiliki ketenangan, dan selanjutnya kita menunda-nunda taubat padahal dosa kita terus bertambah. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat ke-22, Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan kepada kita, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka celakalah orang-orang yang hatinya keras dari mengingat Allah, yakni orang yang jarang berzikir kemudian malas mengingat Allah, pasti akan memiliki hati yang kaku, keras, dan tidak peka terhadap nasihat kebaikan. Lalu Allah tegaskan pada Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-28, ala bidzikrillahi tatma'innal qulub. Ketahuilah, hati itu hanya dengan mengingat Allah maka ia akan menjadi tenang. Ketenangan sejati tidak datang dari dunia, tetapi dari hubungan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jasadil mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb." Sesungguhnya dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah keseluruhan tubuh itu. Sebaliknya jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh itu. Apa itu? Ialah hati. Rasul pun bersabda dalam hadis yang lain, La yu'minu ahadukum hatta yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. tidak ada keimanan yang sempurna bagi seseorang hingga Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari segala sesuatu dari selain keduanya. Maka Imam Al-Ghazali menyampaikan kepada kita bahwa hati yang bersih adalah hati yang tidak sibuk dengan dunia, tapi sibuk mencari keridhaan Allah. Kemudian Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menyampaikan kepada kita
hati yang jauh dari zikir akan ditutupi karat dosa, hingga sulit merasakan manisnya iman. Kemudian Imam Hasan Al-Basri juga mengutip menyampaikan kepada kita, carilah rasa nikmat dalam 3 hal. Salat kita, zikir kita, dan tilawatil Quran kita. Jika tak kau temukan, berarti hatimu sedang sakit. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menyampaikan kepada kita, berteman dengan orang yang saleh menumbuhkan kehidupan hati, sebagaimana hujan menghidupkan bumi dari tanah yang tandus. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ya bunda, tuan puan, para muslimin orang baik dimanapun anda berada, maka ada 5 cara untuk menghidupkan hati yang sementara ini lagi dalam kondisi mati. Yang pertama, tentu kita memperbanyak zikir dan beristighfar setiap hari. Yang kedua, membaca Al-Quran dan kemudian mentadaburinya, bukan hanya sekedar lantunan bacaan. Yang ketiga, jauhkan diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat sekecil apapun. Yang keempat, hadiri majelis ilmu dan duduk bersama orang-orang saleh. Yang kelima, tentunya memperbanyak doa. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang maha membulak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Maka kalau kita sudah melaksanakan semua perkara di atas dengan baik, 5 poin tersebut, kita akan mendapatkan keuntungan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Di antara keuntungan itu yang pertama, pasti hidup kita akan terasa tenang meski kita selalu senantiasa dalam ujian. Yang kedua, doa lebih mudah untuk dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, pasti dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Yang keempat, hati kita menjadi lembut dan penuh kasih sayang. Yang kelima, rizki yang kita dapatkan walaupun kecil tentu akan terasa berberkah. Yang keenam, ibadah menjadi ringan dan kita merasa ibadah itu nikmat sekali. Yang ketujuh, maka insya Allah kematian yang akan datang pada kita adalah kematian yang disambut dengan husnul khatimah. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kisah menarik dan inspiratif yang bisa kita dengar, dikisahkan seorang tabi'in bernama Fudail bin Iyad. Dahulu dia adalah seorang perampok yang besar. Suatu malam ia mendengar seorang membaca ayat Al-Quran yang berbunyi, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. belumkah datang waktunya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hatinya mengingat Allah. Quran Surat Al-Hadid ayat ke-16. Fudail ketika mendengar ayat Quran tersebut dibacakan pada Quran Surat Al-Hadid ayat ke-16 itu, ia pun menangis. Dan apa yang terjadi jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, dia berkata, dan kemudian kata-kata itu menjadi doa bagi dirinya. Allah, sudah tiba waktunya, dan ini sekaligus menjadi doa buat dia agar tersadarkan dari kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Sejak saat itu Fudail bin Iyad yang kita kenal sebagai seorang perampok yang besar, itu ia bertaubat dan menjadi ulama besar yang zuhud dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil, jika hati kita terasa kosong bukan karena dunia kurang, tapi karena Allah belum banyak kita ingat, kembalilah sebelum terlambat saudaraku. Jangan biarkan hati kita mati sebelum jasad kita ini dikuburkan. Karena hati yang hidup dengan Allah, itulah hati yang benar-benar hidup, yang kemudian nanti mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberi kita kekuatan untuk menyembuhkan hati kita yang sakit dengan amalan-amalan yang kita sudah dengarkan, terutama 5 poin penting untuk menyehatkan hati kita kembali yang sudah kita paparkan di atas. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, bila taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.